Annyeonghaseyo Cinggu. Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Insa Film. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di konten kali ini Mimin akan ngebahas alur cerita K-drama The King Affection 2021 episode 12. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa terus dukung channel ini dulu ya dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Oke, jika sudah, langsung aja kita check it out. Di episode 11 kemarin diakhiri dengan adegan sang raja yang masuk ke kamar putra mahkota saat putra mahkota mengenakan pakaian wanita. Raja melihat dengan mata kepalanya sendiri jati diri putra mahkota sebagai seorang wanita nih guys. Raja yang awalnya ingin menemui putra mahkota tidak jadi masuk nih guys dan malah pergi. Putra mahkota yang mengetahui menjadi sangat terkejut. Dan keesokan harinya, Raja mengumumkan keputusannya nih guys. Jadi, keputusan Raja adalah menurunkan putra mahkota dari tahtanya. Atas keputusan Raja tentunya ada pihak yang dirugikan dan juga ada pihak yang diuntungkan nih guys. Salah satu pihak yang sangat kesal dengan keputusan tersebut tentunya adalah dari pihak kakek putra mahkota sendiri, yaitu Songyeon. Dapat kita lihat kan guys, ekspresinya menunjukkan kekesalan yang sangat besar. Sementara itu, atas keputusan sang raja, istana putra mahkota jadi penuh dengan linangan air mata nih guys. Semua warga istana putra mahkota menangisi keputusan raja itu. Kemudian putra mahkota menemui raja. Dalam pertemuan itu, putra mahkota bertanya tentang beberapa hal. Pertama, putra mahkota bertanya kepada sang raja, apakah raja menurunkan posisinya sebagai putra mahkota karena kesalahannya yang telah menyebabkan paman putra mahkota meninggal serta demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kerajaan. Nah, di sini ada plot twist guys. Ternyata bukan karena itu guys. Jadi sebenarnya yang mulia raja telah mengetahui rahasia terbesar putra mahkota. Bukan saat di akhir episode 11 kemarin, namun jauh sebelum itu. Jadi saat yang mulia ratu terdahulu sekarat dan berkata kepada putra mahkota bahwa dia adalah putrinya, ternyata saat itu raja sudah berada di depan ruangan dan mendengarkan semua perkataan yang mulia ratu. Jadi sebenarnya saat itu raja sudah mengetahuinya ya guys, tapi berpura-pura untuk tidak tahu. Namun sebenarnya sang raja melindungi putra mahkota sejak saat itu loh guys. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap menyembunyikan kebenaran agar tidak diketahui oleh kakek putra mahkota. Karena raja tahu kalau kakek putra mahkota sampai mengetahui rahasia tersebut, pasti dia tidak akan tinggal diam. Jadi selama ini raja melindungi putra mahkota dari kakeknya sendiri. Nah, selanjutnya mengetahui kebenaran tersebut, putra mahkota menangis nih guys dan menanyakan satu hal lagi kepada sang raja, yaitu tentang keputusan raja yang ingin membunuh dirinya dahulu. Namun raja hanya diam saja dan malah menyuruh putra mahkota pergi. Setelah itu putra mahkota sedih dong guys dan pergi ke rumah rahasia. Dan ternyata Tutor Jung sudah sampai di istana dong guys dan segera menemui putra mahkota. Di sana Tutor Jung berkata bahwa dia ingin selalu berada di sisi putra mahkota. Namun putra mahkota menolak nih guys. Putra mahkota ingin kalau Tutor Jung menjalani hidup dengan bahagia sesuai dengan keinginannya. Nah, atas penurunan tahta putra mahkota, Songyeon atau kakek putra mahkota telah membuat rencana nih guys. Jadi sepertinya dia ingin meracuni raja secara perlahan. Dia memerintahkan ajudannya untuk menculik putra mahkota saat perjalanan ke pengasingan dan menyuruhnya untuk membawa putra mahkota kembali saat Songyeon telah menyelesaikan urusannya yang berada di istana. Dan di sisi lain ternyata raja juga punya rencana tersendiri untuk putra mahkota. Walaupun adegan memperlihatkan bahwa raja tidak mau menemui putra mahkota saat akan pamit, tapi ternyata raja telah menyiapkan sesuatu yang sangat besar kepada putra mahkota. Raja menyuruh ajudannya untuk melindungi putra mahkota dengan nyawa sebagai taruhannya dan telah menyiapkan sebuah tempat untuk putra mahkota. Jadi saat dalam perjalanan, Hyun yang telah bekerja sama dengan Yang Mulia Raja menghentikan perjalanan nih guys. Dan saat itu juga pasukan Yang Mulia Raja menyerang rombongan putra mahkota dan membawa putra mahkota kabur. Awalnya ajudan kakek putra mahkota berhasil mengejar putra mahkota ya guys, tapi dihentikan oleh Tutor Jung. Ternyata selama ini Tutor Jung mengikuti rombongan putra mahkota. Karena Tutor Jung telah menghambat ayahnya sendiri, akhirnya putra mahkota bersama dengan ajudan Yun berhasil sampai di rumah persembunyian sementara. Di situ, kepala militer Yun memberikan sebuah pesan yang dititipkan oleh Yang Mulia Raja kepada putra mahkota. Ternyata isinya adalah sepasang pakaian seorang wanita dong guys dan sebuah surat.
yang isinya sangat-sangat mengandung bawang. Dalam surat tersebut intinya menunjukkan bahwa raja itu sebenarnya begitu mencintai putra mahkota ya guys. Jadi raja telah memutuskan bahwa dia akan melindungi putri satu-satunya dengan segala cara, dan akhirnya dia memutuskan untuk menyuruh putra mahkota keluar dari istana dan hidup seperti apa yang putra mahkota inginkan. Dan di situ raja menjawab pertanyaan putra mahkota yang belum sempat ia jawab kemarin. Jadi sebenarnya dahulu dia tidak ingin membunuh putrinya ya guys, namun kakek putra mahkota sendiri yang menyuruhnya untuk melakukan itu. Dan karena sekarang putranya telah meninggal, jadi dia menamai putri tersebut dengan nama putra mahkota terdahulu. Namanya adalah Liwi. Jadi mulai saat ini kita panggil namanya dengan Liwi ya guys. Putra mahkota yang mengetahui kebenaran dari raja sangat sedih dan menyesal. Kemudian keesokan harinya, Liwi bersama dengan kepala militer Yun melanjutkan perjalanan. Saat di pelabuhan, ajudan Songhon melakukan operasi dalam kapal. Awalnya, Liwi sempat akan ketahuan nih guys. Akan tetapi, Tutor Jung berhasil menyelamatkannya sehingga Liwi tidak jadi ketahuan ya guys. Nah di situ akhirnya Tutor Jung berhasil menemui Liwi. Di situ Tutor Jung sangat tersepona ya guys melihat penampilan Liwi. Namun sayangnya dia masih berpikir bahwa dia adalah seorang laki-laki. Dalam perjalanan saat naik kapal itu, mereka berhasil berlabuh dengan selamat nih guys. Dan saat sudah berada di tempat tujuan, Liwi berterima kasih kepada Tutor Jung karena telah berada di sisinya dan akan mengungkapkan identitas aslinya kepada Tutor Jung. Namun belum sempat berbicara, ternyata tentara kerajaan juga sudah berada di situ dan menyadari keberadaan mereka. Akhirnya terjadi kejar-kejaran antara mereka berdua dan tentara kerajaan. Dalam pengejaran ini, Liwi sempat terluka nih guys karena terkena anak panah dari tentara kerajaan. Karena penyerangan itu, Liwi pun terjatuh. Dan di sini, ajudan Songyeon sedikit teringat tentang Dayang yang ia bunuh dulu. Di sisi lain, Liwi dan juga Tutor Jung berhasil melarikan diri. Walaupun sempat dikejar-kejar, akhirnya Tutor Jung dan juga Liwi berhasil sembunyi dari pasukan tentara kerajaan. Nah, karena luka itu, Liwi badannya jadi demam nih guys, karena lukanya cukup parah ya. Hal ini membuat Tutor Jung sangat khawatir dan segera mencarikan obat untuk Liwi. Nah, saat akan mengobati lengannya, disinilah Tutor Jung mengetahui dengan jelas dan dengan mata kepalanya sendiri bahwa putra mahkota yang selama ini ia kenal sebagai seorang laki-laki sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tutor Jung pun terkejut dong guys. Kemungkinan besar Liwi juga akan segera mengaku bahwa dirinya adalah Dam-i atau Dayang yang selama ini Tutor Jung cari-cari. Wah, kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Kita tunggu aja episode berikutnya tayang. Oke, kurasa cukup sekian konten kali ini. Stay tune terus ya ke channel ini karena Mimin bakal upload episode berikutnya segera setelah tayang ya. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.